Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita hari ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus tetap menyertai hidup kita. Pada hari ini saya akan berbagi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menginspirasi kita melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada saat ini tertulis dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi singkat seperti ini. Pada suatu hari, Yesus mengajak murid-muridnya naik ke Gunung Sinai. Tetapi sebelum mereka naik ke Gunung Sinai, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membawa batu seukuran kepala mereka ke puncak Gunung Sinai itu. Maka setelah itu, murid-murid mengambil batu dan membawanya ke puncak gunung itu. Di tengah perjalanan, murid-murid itu merasa kelelahan karena beratnya batu yang mereka bawa. Tetapi karena mereka adalah murid-murid yang taat pada perintah Yesus, mereka tetap membawa batu itu sambil mendaki ke atas gunung itu. Tetapi lain dengan Judas. Di tengah perjalanan itu, Judas mengganti batu yang dia bawa itu dengan batu kecil seukuran biji matanya. Saat murid-murid yang lain kelelahan, saat itu Judas merasa happy karena beban batu yang dia bawa hanya kecil dan seukuran biji matanya. Singkat cerita, mereka sampai di atas Gunung Sinai itu. Mereka kelelahan, mereka kelaparan. Dan setelah itu, Yesus menyuruh murid-murid
meletakkan batu yang mereka bawa di hadapan mereka. Lalu Yesus berdoa. Akhirnya batu yang mereka bawa itu berubah menjadi roti. Dan ukurannya sama seperti batu yang mereka bawa. Akhirnya murid-murid kenyang karena mereka dapat roti yang sangat besar. Tetapi lain dengan Judas. Judas tetap kelaparan karena batu yang dia bawa hanya seukuran biji matanya. Itu tidak dapat mencukupkan kebutuhan Judas. Akhirnya Judas tetap kelaparan dan Judas itu kecewa. Dan akhirnya 1 minggu kemudian Yesus tetap mengajak murid-muridnya untuk naik ke atas gunung itu. Dan sebelum mereka naik, Yesus juga memerintahkan murid-muridnya untuk membawa batu ke atas gunung itu. Murid-murid membawa batu seukuran kepala mereka. Tapi lain dengan Judas. Judas membawa batu 3 kali lebih besar, 3 kali lebih berat daripada batu yang dibawa murid-murid yang lain. Karena dalam pikiran Judas tersimpan sebuah motivasi bahwa ketika sampai di puncak gunung itu, maka rotiku adalah yang terbesar dengan murid-murid yang lain. Mereka pun membawa batu itu dengan kelelahan, termasuk dengan si Judas. Membawa batu yang besar itu dengan kelelahan. Tapi karena sudah ada motivasi dalam hatinya, bahwa di puncak itu rotinya lah yang akan terbesar, maka dia tetap berjuang membawa batu yang besar. Singkat cerita, mereka semua sampai di puncak gunung itu. Tetapi setelah mereka sampai di puncak gunung itu, Yesus tidak mengubah batu yang mereka bawa menjadi roti. Sebab Yesus telah menyediakan roti bagi mereka di puncak itu. Akhirnya lagi-lagi Judas kecewa. Batu besar yang dia bawa tidak diubah menjadi roti. Batu yang dia bawa tetap menjadi batu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ilustrasi singkat ini mengajarkan kepada murid-murid bahwa ketaatan adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketaatan, bukti ketaatan itu kesediaan melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Maka kalau Yesus mau dan ingin murid-muridnya taat, tentu Yesus juga hari ini mau agar kita sebagai orang yang percaya juga taat kepada perintah Tuhan Yesus dengan melakukannya di dalam hidup kita. Hari ini di dalam firman Tuhan, Musa juga memerintahkan bangsa Israel sebuah prinsip ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan didasarkan dengan prinsip segenap hati dan segenap jiwa. Artinya, ketaatan pada Tuhan tidak cukup hanya melalui kata-kata. Ketaatan
kepada Tuhan tidak cukup melalui ucapan yang keluar dari mulut. Tetapi ketaatan kepada Tuhan merupakan totalitas dari perbuatan kita, dari kesediaan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan ketaatan kepada Tuhan. Dan itu yang diperintahkan oleh Musa kepada setiap bangsa Israel agar mereka taat kepada Tuhan, agar mereka tetap melakukan firman Tuhan itu. Ketika mereka akan sampai di tanah Kanaan, Musa itu rindu kalau mereka tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bangsa Israel tidak boleh mencari alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan dengan mengatakan tidak memahami firman Tuhan, dengan mengatakan firman Tuhan jauh bagi mereka, ada di langit dan ada di seberang lautan. Tidak boleh ada alasan bagi mereka untuk tidak melakukan firman Tuhan. Apapun itu, bangsa Israel tidak boleh mencari alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah telah memberitakan firman-Nya kepada bangsa Israel melalui Musa. Bahkan firman Allah itu ditulis dalam loh batu. Bangsa Israel bisa membacanya. Bangsa Israel bisa melihatnya. Bangsa Israel bisa mengerti firman Tuhan. Bahkan yang lebih dalam lagi, Allah itu memberikan nabi-nabinya, memberikan imam kepada mereka untuk mengertikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak melakukan firman Tuhan. Sebab sesungguhnya firman itu telah diberikan kepada mereka. Firman Tuhan itu telah dinyatakan kepada mereka. Maka mereka harus melakukan firman Tuhan. Jangan mencari-cari alasan. Sebab sesungguhnya firman itu tidak jauh. Firman itu tidak jauh di seberang sana. Tetapi firman Tuhan itu dekat kepada mereka. Yakni di dalam mulut, di dalam hati. Itu artinya sudah menjadi milik mereka. Persoalannya sekarang adalah mereka memiliki keinginan untuk melakukannya atau tetap mencari-cari alasan untuk tidak melakukannya. Tetapi bangsa Israel sebagai umat Tuhan harus mengingat dan harus melakukan itu. Karena sesungguhnya identitas mereka sebagai umat Allah adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Ulangan, iman dan ketaatan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Orang yang beriman adalah orang yang taat pada firman. Orang yang taat itu terlihat dengan kesediaannya melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Melakukan firman itu bukan musiman pada ibadah-ibadah, pada ritus-ritus, tetapi pada seluruh aktivitas hidup bangsa Israel. Mereka harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi orang yang beriman di dalam kitab Ulangan ini adalah mereka yang bersedia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan di samping itu, Musa juga mengingatkan dan memberitahu kepada mereka bahwa ada berkat Tuhan bagi siapa saja
yang bersedia menjadi pelaku firman Tuhan. Di ayat yang 9 dikatakan seperti ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Ada berkat yang tersedia bagi orang-orang yang tetap konsisten menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetapi harus kita ingat bahwa berkat dalam teks ini bukan satu warna. Berkat itu bukan hanya soal uang, tapi berkat itu memiliki warna yang banyak. Kebaikan, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, perlindungan, pengharapan, bahkan keselamatan yang kita miliki, yang mereka miliki itu adalah berkat Tuhan. Bagi siapa saja yang rindu untuk hidup di dalam firman Tuhan, maka berkat Tuhan menyertai mereka sepanjang masa. Dan yang paling penting, bangsa Israel harus ingat, mereka adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Mereka yang dahulu adalah budak ditarik oleh Allah, masuk dalam persekutuan dengan Allah. Maka tanda dalam persekutuan itu adalah taat pada perintah Tuhan. Tanda persekutuan itu adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti bangsa Israel, kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pemberita-pemberita, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 23 berkata seperti ini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dia tahu apa yang benar, tetapi dia tidak mau melakukan apa yang benar. Selanjutnya, dia tahu apa yang salah, tetapi dia tidak mau memperbaiki hidupnya dari kesalahan yang dia lakukan. Itulah gambaran bagi orang yang tidak menjadi pelaku-pelaku. Maka hari ini, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menginspirasi kita untuk tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara yang mendengarkan khotbah ini hari ini, tanamkan dalam hatimu bahwa kita dipakai, disuruh oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kita. Dan yang paling terakhir, yang harus kita ingat, bahwa tanda orang yang beriman adalah orang yang memberitakan firman Tuhan melalui mulutnya. Orang yang memelihara firman di dalam hatinya. Dan yang terakhir adalah orang yang melakukan firman melalui perbuatan hidupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.